Mulai ya. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Amin amin, alhamdulillahirrabbilalamin. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk hari ini pertama kali masuk, kemarin kita sudah membahas tentang materi sistem peredaran darah ya. Kalian masih ingat sistem peredaran darah? Kemarin kita sudah membahas tentang darah, dimana komponen darah itu ada plasma darah dan ada sel-sel darah. Sel-sel darah itu meliputi apa aja, Bal? Halo? Halo? Bisa kedengeran suara saya? Halo? Kedengeran suara saya? Ayo Bal, mana Iqbal? Ayo Bal, sel-sel darah itu apa aja Bal? Ayo dibuka catatannya. Terakhir kemarin tentang sistem peredaran darah. Sel-sel darah itu terdiri dari apa aja? Ayo, saya tunggu. Ayo catatannya dibuka. Sel-sel darah itu ada apa aja macamnya? Udah ketemu Bal? Belum? Yang lainnya masih ingat? Sel-sel darah itu ada apa aja macamnya? Terus? Oke, betul. Jadi sel-sel darah itu ada tiga, ada sel darah merah, itu eritrosit, ada sel darah putih, itu leukosit, dan ada keping darah, itu trombosit. Sel darah yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman, itu sel darah apa? Eritrosit, leukosit, atau trombosit? Oke, good. Kalau sel darah merah itu fungsinya untuk apa, Lutfi? Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Oke, good. Lah itu tentang sel darah ya. Lah terus kemarin kita juga belajar menentukan golongan darah. Sekarang coba kalian buka tentang golongan darah. Kalau ada seseorang yang dites dengan anti serum A menggumpal, anti serum B tidak menggumpal, berarti dia golongan darah apa? Oke, kalau kedua-duanya menggumpal, oke, kalau tidak menggumpal kedua-duanya,
Oke, good, sip. Kalian masih ingat golongan darah yang bisa mengedarkan, golongan darah yang bisa mendonorkan darahnya ke seluruh golongan darah itu golongan darah apa? Oke, kalau golongan darah yang bisa menerima dari semua golongan darah itu masuk golongan darah apa? Oke, good. Lah, kita lanjut ke organ peredaran darah. Kalau kita kemarin kan bahas tentang darahnya ya. Sekarang kita membahas tentang organ peredaran darah. Bagaimana darah itu bisa diedarkan ke seluruh tubuh. Lah, organ peredaran darah yang pertama itu adalah jantung. Lah, gambar yang saya share itu adalah gambarnya jantung. Sekarang silahkan kalian gambar dulu jantung itu. Oke, setelah sudah kalian gambar, nanti akan saya jelaskan maksud dari bagian-bagian itu. Bisa dipahami dari sini? Oke, yuk silakan digambar dulu jantungnya. Oke, saya kasih waktu berapa? 5 menit ya. Oke, silakan digambar jantungnya dulu. Saya kasih waktu 5 sampai 7 menit. Nah, nanti kalau sudah selesai akan saya jelaskan tentang bagian-bagian jantung itu. Oke, good. Jadi oke, sip, pintar. Jadi jantung itu terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Untuk nama lainnya dari serambi itu atrium atau ventricle? Serambi itu atrium atau ventricle? Yang masih ingat? Nama lainnya serambi? Oke, good. Gak apa. Kalian jawab aja. Nanti kalaupun salah nggak apa-apa. Oke, jadi serambi itu juga disebut sebagai atrium. Kalau bili itu disebut sebagai ventricle. Nah, di sini jadi jantung itu ada 4 ruang, yaitu yang atas itu adalah serambi atau atrium, yang bawah itu adalah bili atau ventricle. Jadi di sini ini adalah atrium kanan, terus sebelah sini ada atrium kiri. Nih ya, terus sebelah sini yang bawah kanan berarti ya ventricle kanan, yang sebelah kiri bawah berarti ventricle kiri. Jadi jantung ada 4 ruang, atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, dan ventricle kiri. Seperti itu. Oke, lah sekarang untuk jantung sendiri itu dilindungi oleh suatu selaput yang disebut sebagai perikardium. Saya ulangi ya, jantung dilindungi oleh selaput ganda yang disebut perikardium. Sudah? Sudah ditulis? Jantung dilindungi oleh selaput ganda yang disebut perikardium. Perikardium. Nah, ini perikardium. Saya ulangi ya, jantung dilindungi oleh selaput ganda atau lapisan ganda yang disebut perikardium. Sudah?
Oke, jadi kalau saya tanya, apa itu perikardium? Apa itu perikardium? Oke, good. Jadi perikardium adalah selaput ganda yang melindungi jantung. Jadi jantung itu dibungkus oleh selaput tadi ya, lapisan ganda tadi yang disebut sebagai perikardium. Terus sekarang, jadi dinding jantung itu terdiri atas 3 lapisan. Nah, jadi jantung itu dindingnya itu ada 3 lapisan. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama, sudah ditulis? Yang pertama adalah epikardium. Epikardium, dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Sudah? Oke. Lapisan yang pertama itu adalah epikardium. Epikardium itu bagian luar yang menutupi permukaan jantung. Jadi epikardium adalah bagian luar yang menutup permukaan jantung. Sudah? Saya ulang ya. Epikardium adalah bagian luar yang menutup permukaan jantung. Oke, sudah belum? Oke. Kemudian yang kedua adalah miokardium. Miokardium. Nah, miokardium itu bagian tengah. Bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung. Sudah, saya ulang ya. Jadi bagian yang luar tadi adalah epikardium. Yang bagian tengah itu adalah miokardium. Jadi miokardium adalah bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung. Dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Saya ulang ya. Jadi miokardium adalah bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Sudah?
Udah selesai? Sudah. Lanjut. Kemudian yang ketiga adalah endokardium. 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 Endokardium merupakan bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Lapisan endotelium. Oke, saya ulang ya. Jadi dinding jantung, jadi jantung itu dibungkus oleh selaput ganda atau lapisan ganda yang disebut sebagai perikardium. Di mana jantung itu terdiri atas 3 lapisan. Di mana lapisan yang terluar itu namanya adalah epikardium. Kemudian yang bagian tengah itu namanya miokardium dan yang bagian dalam itu namanya endokardium. Seperti itu. Oh ya, tadi untuk yang epikardium kalian tambah ya. Epikardium merupakan bagian luar yang menutup permukaan jantung dan tersusun dari lapisan sel mesotelium. Jadi epikardium merupakan bagian luar yang menutup permukaan jantung dan tersusun dari lapisan sel mesotelium. Sudah? Oke, kalau sudah saya kasih pertanyaan untuk Lulu. Perikardium itu apa, Lu? Selaput ganda yang melindungi jantung. Oke, terus selanjutnya, Maida, dinding jantung itu ada berapa lapisan? Halo? Ada ya Maida di sini ya? Kanan ini itu dipisahkan oleh sekat yang disebut sebagai septum interatrial. Saya ulang ya. Atrium kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interatrial. Sudah? Oke, saya ulang ya. Atrium kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interatrial. Sudah? Bisa diulang. Oke, atrium kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interatrial. Ini ya tulisannya, septum interatrial.
Sudah? Oke. Jadi kalau saya tanya, apa itu septum interatrial? Pintar. Lanjut. Oke, lanjut. Sekarang apa namanya fungsi dari atrium kanan dan atrium kiri. Sekarang kalau atrium kanan, ya sebelum saya ke fungsi dari atrium kanan dan atrium kiri, sekarang kita ke atriumnya dulu. Atrium itu kan serambi ya. Jadi atrium atau serambi itu fungsinya adalah untuk menerima darah. Jadi atrium berfungsi untuk menerima darah. Sudah. Atrium berfungsi untuk menerima darah. Nah, kalau atrium kanan itu fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh. Atrium kanan fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh. Sudah? Kalau atrium kiri fungsinya menerima darah dari paru-paru. Saya ulang ya. Jadi atrium kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interatrial, di mana atrium itu berfungsi untuk menerima darah. Kalau atrium kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh, kalau atrium kiri berfungsi untuk menerima darah dari paru-paru. Sudah? Halo, gimana? Sudah? Sudah, lanjut. Sekarang kita ke ventricle. Kalau ventricle tadi apa? Nama lainnya. Kalau ventricle, oke, lanjut. Sekarang kita ke ventricle ya. Nah, diingat, ventricle itu yang bagian bawah. Kalau atrium itu yang bagian atas. Nah, ini adalah ventricle. Oke, ventricle kanan dan ventricle kiri dipisahkan oleh sekat, namanya adalah septum interventrikuler. Nah, ini adalah sekat yang memisahkan antara ventricle kanan dan ventricle kiri. Saya ulang. Ventricle kanan dan ventricle kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut septum interventrikuler. Sudah? Oke, lanjut ya. Kalau atrium tadi fungsinya untuk menerima darah. Kalau ventricle fungsinya untuk apa ventricle? Saya masih ingat? Mungkin pas pelajaran SMP. Apa? Betul. Kalau ventricle itu fungsinya adalah mengeluarkan betul, untuk memompa darah atau mendorong darah keluar
dari jantung. Itu ya. Oke, kalau ventrikel kanan itu memompa darah menuju ke paru-paru. Ventrikel kanan itu memompa darah menuju ke paru-paru. Ya, ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah menuju ke paru-paru. Ini ventrikel kanan memompa darah menuju ke paru-paru. Kalau ventrikel kiri memompa darah menuju ke seluruh tubuh. Sudah? Oke, bisa saya ulang ya. Jadi ventrikel kanan dan ventrikel kiri dipisahkan oleh sekat yang disebut sebagai septum interventrikuler, di mana ventrikel itu atau bilik fungsinya adalah untuk memompa darah, untuk mengeluarkan darah. Kalau ventrikel kanan itu memompa darah ke paru-paru, kalau ventrikel kiri itu memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, lanjut sekarang kita ke katupnya jantung. Nah, jadi katup jantung itu ada dua, ada katup tricuspidalis ini, dan ada katup mitral atau namanya bicuspidalis. Saya ulang ya. Jadi katupnya jantung ada dua, ada katup tricuspid itu ya, sama ada katup mitral atau namanya katup bicuspid. Nah, itu bisa disebut tricuspidalis, bisa cuma tricuspid juga bisa, bisa bicuspidalis atau bicuspid juga bisa. Itu nama lainnya aja. Oke, sekarang kalau saya tanya dari gambar itu, kira-kira katup tricuspidalis itu katup yang memisahkan antara apa dengan apa? Serambi dengan bilik. Serambi apa sama bilik apa? Atrium kasar sama Pintar. Kalian tulis. Jadi katup tricuspidalis, jadi katup tricuspidalis di situ dia memisahkan atau terletak di antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Ini ya. Oke. Sementara kalau katup bicuspidalis atau katup mitral di situ terletak di antara Halo? Kalau katup mitral terletak di antara bilik kanan sama bilik kiri. Terletak di antara apa? Bilik kiri dan serambi. Nah, terletak di antara bilik kiri dan serambi kiri. Nah, sudah? Sekarang apa sih fungsi dari katup-katup itu? Lah, jadi katup-katup ini itu berfungsi agar darah dari ventrikel tidak kembali ke atrium. Jadi katup tersebut katup pada jantung berfungsi agar darah dari ventrikel tidak kembali ke atrium. Bisa dipahami dari sini? Katup jantung, katup tricuspidalis sama bicuspidalis tadi, lah fungsinya agar darah dari ventrikel, katup jantung berfungsi agar darah dari ventrikel tidak kembali ke atrium.
Halo? Bisa dipahami dari sini? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi katup jantung, katup jantung. Ini saya tulis ya. Agar darah dari ventrikel tidak kembali ke atrium. Halo, suara saya sudah kembali? Sudah. Oke, saya ulang ya. Jadi katup jantung di situ berfungsi agar darah dari ventrikel itu enggak kembali ke atrium. Sudah? 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 Oke, lah jadi alirannya itu kan dari serambi terus kan ke ventrikel. Lah biar darah dari ventrikel ini nggak balik lagi ke atrium, maka ada katup-katup tadi. Paham? Oke? Bisa saya lanjut ya? OTT aku mbak, anak apa ya? Iya wis kok apa? Dalan kene mbak. Iku sentuh ke sapa sampean mbak? Ya Allah, makasih. Oke, bisa saya lanjut ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang di situ kan ada namanya mana? Katup semilunar pulmonalis. Terus ada ini ya, ada katup semilunar aorta. Lah, itu apa? Jadi, kalau katup semilunar aorta itu adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dengan aorta. Ini katup semilunar aorta ini adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dengan aorta. Ya. Kenapa? Kenapa, Bal? Oke, katup semi lunar aorta itu adalah katup yang memisahkan ventrikel kiri dengan aorta. Sudah? Sudah belum? Sudah, oke. Sekarang kalau katup semilunar pulmonalis ini, lah itu adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis.
Oke, saya ulang ya. Jadi kalau katup semilunar pulmonalis itu memisahkan antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. Ini ya, ini ventrikel kanan, ini arteri pulmonalisnya. Lah ini di antara itu ada katup semilunar pulmonalis. Kalau katup semilunar aorta ini, nah, ini adalah katup yang memisahkan antara ventrikel kiri ini dengan aorta. Paham? Oke, ya. Jadi kalau saya tanya katup semilunar aorta itu memisahkan antara apa dengan apa? Oke, kalau katup semilunar pulmonalis, kalau katup semilunar pulmonalis, oke, good lah. Ini tentang jantung ya, organ ini. Oke, good. Ini tentang jantung ya, organ yang berfungsi untuk memompa darah. Nah, sekarang kita lanjut ke salurannya. Saluran yang berfungsi untuk mengedarkan darah itu disebut sebagai apa? Masih ingat salurannya namanya apa? Kalau yang mompa kan jantung. Darah bisa diedarkan ke seluruh tubuh karena ada saluran-saluran itu. Saluran-salurannya disebut sebagai apa? Apa Bal? Tadi Bal ya? Apa Bal? Pinter, pembuluh darah. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang pembuluh darahnya. Itu ada apa aja? Pembuluh darah itu ada apa aja? Arteri sama vena, terus satu lagi arteri, vena, satu lagi apa? Arteri, vena, ada satu lagi nadi itu arteri. Oke, good. Jadi ada 3 ya pembuluh darah itu, ada pembuluh darah vena, ada pembuluh darah arteri, dan ada pembuluh darah kapiler. Nah, jadi ada 3 pembuluh darah itu, ada nadi atau arteri, kemudian ada balik atau vena, dan yang ketiga ada arteri. Nah, itu ya. Jadi ini adalah vena, ini adalah arteri, kemudian ini adalah kapiler. Jadi ada 3. Ada vena, ada arteri, ada kapiler. Sekarang kita bahas perbedaan antara pembuluh arteri sama vena. Kalian buat tabel. Nah, kalian buat tabel ya, seperti ini. Itu terdiri atas 3 kolom. Nah, kalau ini kan 2. Kolomnya ada 3. Nah, yang bawah jangan kamu kasih garis bawah dulu ya. Oke, jadi di situ kalian tulis perbedaan pembuluh darah, vena, dan arteri. Oke. Kolom pertama kalian tulis faktor perbedaan. Kedengaran suara saya? Halo? Keren ya, oke. Kolom pertama kalian tulis faktor perbedaan. Kolom kedua itu adalah arteri atau nadi. Kolom ketiga itu vena atau balik. Nah, sekarang kita membedakan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena.
Sudah dibuat tabelnya 3 kolom ya. Sudah? Udah. Oke. Perbedaan yang pertama itu tentang dinding. Dinding pada pembuluh darahnya. Jadi ini ya. Jadi ini adalah dinding pembuluh darah. Nah, ini adalah dindingnya. Dinding pembuluh darah. Oke. Sekarang kita bedakan faktor pertama adalah dindingnya. Kalau arteri, kalau kalian lihat di gambar yang bawah, ini dindingnya arteri, ini dindingnya vena. Kira-kira lebih tebal mana? Arteri atau vena? Vena, yang lainnya lebih tebal mana? Arteri atau vena? Nah, lebih tebal arteri. Dilihat dari yang tunika medianya yang ini. Ini sama ini tebal mana? Tebal yang arteri kan? Ya. Nah, itu. Jadi untuk dinding pembuluhnya arteri itu tebal. Tebal, elastis. Kalau vena itu tipis, kurang elastis. Oke, saya ulang ya. Untuk dinding pembuluhnya ya, faktor perbedaan pertama adalah dinding. Kalau arteri itu tebal elastis, kalau vena tipis kurang elastis. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke, terus faktor perbedaan yang kedua, jumlah dan letak katup. Sudah? Jumlah dan letak katup. Katup itu apa sih, Us? Jadi sini ya. Jadi katup itu kayak gini. Lah, ini yang ada di vena maupun arteri. Di sini kalau pada arteri itu katupnya dia cuma punya satu katup. Jadi pada arteri hanya satu, terdapat pada awal keluar dari jantung. Jadi untuk arteri hanya satu, terdapat pada awal keluar dari jantung. Sudah? Oke. Jadi kalau pada arteri itu katupnya nggak di pembuluhnya sini, tapi dia itu cuma satu, terus terdapatnya itu di awal keluar dari jantung. Jadi di antara jantung sama pembuluh arteri itu sama aorta. Jadi katupnya ada di situ. Kalau yang katup tadi ya, katup seminular yang tadi loh yang kita bahas, lah itu adalah katupnya arteri. Kemudian untuk yang vena itu banyak terdapat di sepanjang pembuluh. Banyak terdapat di sepanjang pembuluh yang mengarah ke jantung. Sudah? Sudah selesai?
Saya ulang ya. Jadi kalau arteri tadi katupnya jumlahnya berapa? Terus letaknya di mana? Awal keluar dari jantung. Nah, tadi yang sudah kita bahas yang katup semilunar aorta sama katup semilunar pulmonalis. Lah itu katupnya di situ. Lah, kalau yang vena itu katupnya berapa jumlahnya? Banyak. Terus terdapat di mana? Yang mengarah ke oke, good. Jadi kalau pada vena itu dia katupnya itu banyak di sepanjang pembuluh yang mau mengarah ke jantung. Fungsinya di situ untuk apa katupnya yang ada di vena ini? Nah, jadi fungsinya di situ biar darah, ini kan darahnya mau dialirkan ke jantung kan ya. Lah biar darah di sini yang sudah ke atas itu enggak kembali lagi ke bawah. Paham? Nah, itu. Lanjut. Kemudian sekarang faktor perbedaan ketiga adalah darah. Kalau arteri itu kayak oksigen. Kalau arteri kayak oksigen kecuali pada arteri pulmonalis. Sudah? Oke. Kalau vena itu berarti kalau arteri kayak oksigen, berarti vena kayak betul, kayak karbon dioksida. Kecuali vena pulmonalis. Oke, tak ulang ya. Jadi untuk darah yang arteri kayak oksigen kecuali arteri pulmonalis. Kalau yang vena kayak karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Ya, berarti arteri pulmonalis itu karbon dioksida. Betul. Nah, nanti kalian bisa kayak apa namanya? Kenapa kok arteri pulmonalis kayak karbon dioksida? Lah nanti akan saya jelaskan di sistem apa namanya itu loh, peredaran darah. Yang peredaran darah kecil, peredaran darah besar. Nah, nanti di situ akan jelas kenapa kok arteri pulmonalis itu nggak kayak oksigen, tapi kenapa kok dia kayak karbon dioksida. Bisa dipahami dari sini? Oke, lanjut. Kemudian faktor perbedaan yang keempat adalah aliran darah. Oke, kalau arteri itu meninggalkan jantung. Arteri itu meninggalkan jantung yang keluar dari jantung. Itu adalah arteri. Arteri aliran darahnya meninggalkan jantung. Sudah? Kalau vena aliran darahnya menuju ke jantung. Jadi berkebalikan ya. Kalau arteri itu meninggalkan jantung, keluar dari jantung. Kalau vena itu aliran darahnya menuju ke jantung. Oke. Terus sekarang perbedaan yang kelima adalah tekanan. Kalau pada arteri itu tekanannya kuat jika terpotong, maksudnya jika pembuluh darahnya itu terpotong
darah akan memancar. Kuat, jika terpotong, darah akan memancar. Kalau pada arteri, tekanan, kuat, jika terpotong, darah akan memancar. Sudah? Kalau vena itu lemah. Kalau vena itu lemah, jika terpotong, darah akan menetes. Sudah, saya ulang ya. Jadi kalau arteri itu tekanannya kuat, kalau pembuluh darah arteri itu terpotong, maka darah yang keluar akan memancar. Kenapa? Karena pembuluh arteri itu dia adalah pembuluh darah yang aliran darahnya kan keluar dari jantung. Berarti arteri itu dapat pompaan dari jantung. Ini jantung mompa darah terus ke pembuluh arteri. Jadi kalau misal kayak kalau kalian misalkan itu keran ya, ketika keran itu terbuka, itu kita misalkan jantung ya. Jadi jantungnya itu memompa darah, kayak keran terbuka, mengeluarkan darah atau air. Otomatis ketika kalian memotong selangnya, darahnya gimana keluarnya? Mancar atau netes? Halo? Halo? Kedengeran nggak suara saya? Oke, saya ulang ya. Jadi kenapa kok apabila arteri itu terpotong kok bisa darahnya itu memancar? Karena di sini arteri itu dapat pompaan darah dari jantung. Jadi jantung ya memompa darah terus disalurkan ke arteri. Jadi otomatis ketika ini terpotong, otomatis darah yang keluar akan memancar. Sama seperti keran yang aliran airnya deras, terus selangnya kita potong, otomatis air yang keluar dari selang itu akan memancar. Paham? Nah, sekarang kalau vena, kenapa kok vena apabila terpotong darah yang keluar gimana kalau vena tadi? Kalau venanya terpotong, darah yang keluar cuma menetes. Kenapa? Kalau pembuluh vena itu kan dia menuju ke jantung, iya kan? Berarti di situ dia apa namanya mendapatkan pompa dari jantung itu enggak seberapa kuat seperti arteri. Nah, jadi dia di sini ketika terpotong itu darah yang keluar ya cuma netes aja. Jadi seperti kayak keran yang aliran darahnya itu tidak seberapa kencang, ketika keran itu kita buka, otomatis selangnya kita potong, darahnya cuma netes aja. Paham? Oke, lanjut. Yang keenam, letak. Nah, perbedaan yang keenam adalah letak. Kalau arteri itu terletak di bagian dalam tubuh. Sudah? Kalau arteri terletak di bagian dalam tubuh, letak. Perbedaan yang keenam sekarang letak. Sudah? Oke, kalau arteri di bagian dalam tubuh. Oke. Kalau tunika media terusun atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Kalau tunika intima itu tersusun atas sel-sel endotelium.
Oke, saya ulang ya. Jadi tunika eksterna itu tersusun atas jaringan ikat fibrosa. Kalau tunika media itu tersusun atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Kalau yang tunika intima itu tersusun atas sel-sel endotelium. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga kita bahas tentang Oh, oke. Kalau tunika eksterna itu bagian luar ya. Lapisan yang bagian luar dari dinding pembuluh darah itu arteri dan vena. Kalau tunika eksterna itu terdiri atas jaringan ikat fibrosa. Kalau tunika media itu tersusun atas jaringan otot polos. Sudah? Kalau tunika media tersusun atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Kalau tunika intima tersusun atas sel-sel endotelium. Serabut elastis. Tunika media tersusun atas jaringan otot polos dan serabut elastis. Kalau tunika intima itu tersusun atas sel-sel endotelium. Sudah? Tunika intima tersusun atas sel-sel endotelium. Sudah? Oke. Terus sekarang pembuluh darah yang terakhir adalah kapiler. Nah, ini ya. Jadi pembuluh darah kapiler itu pembuluh darah yang sangat halus dan dindingnya sangat tipis. Sudah? Jadi kapiler itu pembuluh darah yang paling kecil di antara pembuluh arteri sama nadi. Dia pembuluh darah yang sangat halus dan dinding selnya sangat tipis. Sudah? Dinding kapiler itu tersusun dari selapis endotelium. Dinding kapiler tersusun dari selapis endotelium. Sudah? Saya ulang ya. Jadi kapiler itu pembuluh darah yang sangat halus, dindingnya sangat tipis. Kenapa? Karena dinding kapiler itu tersusun dari selapis endotelium. Sudah? Nah, terus sekarang kita ke fungsi dari kapiler. Jadi kapiler itu pembuluh darah yang paling tipis karena dia cuma kan kalau di sini kan dia kalau arteri sama vena kan beberapa lapis ya. Lah kalau kapiler itu cuma selapis aja. Nah, selapis endotelium, maka dia sangat tipis. Lah, fungsi dari kapiler itu yang pertama penghubung antara arteri dengan vena.
Nah ini, penghubung antara arteri dengan vena. Penghubung antara arteri dengan vena. Sudah? Fungsi kapiler yang pertama penghubung antara arteri dengan vena. Terus yang kedua, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Oke, saya ulang ya. Jadi fungsi kapiler yang pertama penghubung antara arteri dengan vena. Terus yang kedua, tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Paham dari sini? Oke, jadi kalau saya tanya, pembuluh darah yang paling tipis itu apa? Oke, yang paling tebel? Oke, terus nanti silahkan kalian cari bagian tubuh yang tidak punya kapiler itu apa. Nah nanti silahkan. Yang pertama apa fungsinya kapiler? Yang pertama fungsi kapiler penghubung antara arteri dengan vena. Oke, sudah Van? Fungsi kapiler yang pertama penghubung antara arteri dengan vena. Terus yang kedua, tempat terjadinya pertukaran zat-zat. Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dengan cairan jaringan. Sudah, Van?